Infrastruktur sangat penting. Di era saya juga kita bangun besar-besaran. Saya tunggu 5 tahun bangun satu aja enggak. Yang ngomong aja. Utang boleh, tapi kemampuan kita untuk membayar juga harus tinggi. Isu utang saya di lantai itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Infrastruktur itu bisa diambil dari dana APBN, dana BUMN, dan dana swasta. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, kita harapkan juga nanti mendapatkan informasi-informasi yang validitasnya tidak diragukan. Yang sulit diterima jika dalam menghadapi ancaman serius terhadap kesehatan publik seperti ini, masih ada yang mempertahankan agenda-agenda lainnya. Dan saya mau tahu nih ada apa, nggak jalan-jalan ini. Kamu pikir SBY jadi presiden itu benar-benar dia presiden dalam pikirannya? Selain tidak relevan, juga sebenarnya masih bisa ditunda karena tidak mengandung kegentingan yang memaksa. Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Pemimpin itu harus memberi semangat kepada rakyatnya. Misalnya, struktur belanja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur ternyata masih lebih tinggi dibandingkan alokasi anggaran kesehatan. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa informasi itu tidak benar. Aku tanya, siapakah yang ada di dalam diri presiden? Partainya. Keluarganya, partainya, kan begitu. Sebenarnya soal Hambalang ya. Jangan. Hambalang udah jelas nggak ada apa-apa. Rekeningnya Pak SBY ini banyak sekali yang patut dibuka dan publik harus tahu. Gelengkan kepala dan katakan Tidak. Tidak. Abaikan rayuannya dan katakan Tidak. Tidak. Ketua Dewan Pembina nggak boleh. Kamu konsentrasi jadi buruhnya rakyat. Ini untuk kepentingan jutaan orang. Nggak bisa kita dikalahkan hanya kepentingan 1-2 orang. Nggak. Yang kedua, proyek ini harus jalan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Agus Raharjo memastikan 34 proyek listrik mangkrak di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan segera diselidiki. Kasus korupsi di bidang energi adalah isu serius yang akan digarap KPK. Memang mungkin ada yang banyak berbicara sekarang kita pahit, nggak apa-apa pahit. Memang mungkin kita susah nggak apa-apa. Tapi kita melihat bahwa ada titik yang sangat terang yang kita tuju. Orang ini sebagai aset negara perlu diselamatkan apabila nanti diputuskan untuk kita teruskan. Dan mempertimbangkan untuk bisa melihat Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior. Dan sudah bukan rahasia lagi jika SBY dan Demokratnya selalu berusaha mengkritik atau lebih tepatnya nyinyir dengan semua kebijakan pemerintahan Jokowi. Dengan segala cara, mereka selalu berusaha mencari-cari kesalahan Jokowi untuk dipermalukan di hadapan berjuta-juta pendukungnya. Walaupun tak sevulgar SBY, Jokowi pun pernah beberapa kali sempat kedapatan membalas sindiran mereka dengan sedikit bahasa isyarat, namun hasilnya mampu membuat kubu lawan terdiam tak mampu menyangga. Kita tentu masih ingat saat SBY melakukan roadshow di Pulau Jawa dengan tajuk Tour di Java dulu. Dalam suatu kesempatan, nampak SBY dengan percaya diri membanggakan hasil pembangunannya dan mengkritisi cara Jokowi dalam membangun. Ia merasa lebih baik dari Jokowi dalam membangun dengan mengguruinya. Pembangunan itu bagus, namun jangan semua anggaran terserap untuk infrastruktur, kata SBY di hadapan beberapa pendukungnya yang hadir di acara itu. Tak berselang lama setelah kejadian tersebut, Jokowi jalan-jalan sore di sekitar puing-puing proyek Candi Hambalang, sambil beberapa kali terlihat menggeleng-gelengkan kepala pertanda ia merasa miris melihat bangunan tersebut. Proyek-proyek yang berhenti, proyek-proyek pembangkit listrik yang mangkrak, dan kemarin saya sudah perintahkan untuk dihitung kira-kira ada berapa 30-34, dan ini sekali lagi ini adalah uang yang sangat besar sekali, uang yang sangat banyak sekali, triliunan. Yang paling penting ada penyelamatan aset negara, kuncinya di situ, arahnya ke sana. Kita tidak berbicara yang lalu, tetapi ke depan ini akan diapakan.
Pasca kunjungan Jokowi ke Candi Hambalang, Partai Demokrat langsung mencak-mencak kebakaran jenggot. Walaupun tak sedikit pun berkata tentang SBY dalam kunjungannya ke Hambalang, tampaknya kunjungan itu membuat pihak Demokrat merasa sangat tertampar. Mereka merasa Jokowi sedang mempermalukan mereka. Ya, sebenarnya wajar sih jika kunjungan Presiden ke Hambalang itu membuat malu Demokrat, karena itu adalah kartu mati bagi mereka. Momok menyeramkan bagi kader Demokrat. Hambalang seolah menjadi saksi bisu sejarah kelam bangsa Indonesia selama 10 tahun dalam kekuatan SBY. Ketegangan antara Jokowi dengan SBY sedikit mereda setelah sedikit sentilan Pak D dengan jalan-jalannya. Mungkin Demokrat tak mau memperpanjang permusuhan saat itu, karena bisa dipastikan mereka akan kalah jika nekat. Karena semua rakyat sebagai juri tahu kalau memang masalah pembangunan Jokowi jelas jauh lebih baik daripada SBY. Ini sebuah langkah-langkah konkret seperti ini yang diperlukan oleh negara kita. Bukan wacana-wacana, Pak, saya mau bangun, Pak. Sejak saya jadi gubernur di sini, sudah saya pertanyakan. Karena banyak tiang di sini. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Seperti apa kelanjutan proyek-proyek mangkrak tersebut di era Presiden Jokowi akan kita ulas bersama pada pagi hari ini di Jokowi Gaskan Proyek Mangkrak. Yang sudah tiangnya dulu udah berpuluh tahun, 20 tahun tiangnya saja, tapi nggak pernah ada penyelesaian. Cerita sedikit ini, pembangunan jalan tol. Saya naruh batunya, ya kan? Dimulai pembangunan pabrik, batunya kita taruh, ternyata diteruskan aja tidak. Dulu konsesinya diberikan kepada swasta, nggak dikerjakan, ambil, udah kita ambil lagi. Namun dasar Demokrat entah punya dendam apa terhadap Jokowi, kebiasaan nyinyir SBY tak berhenti di usia senjanya itu. Malah ia mewariskan pada anak-anaknya dan juga mantunya yang seorang anak koruptor. Belakangan ini Demokrat kembali masif dalam usaha penyinyiran mereka. Berkali-kali coba cari kesalahan Jokowi dengan memanfaatkan situasi pandemi yang sedang melanda dunia. Dengan mengatasnamakan rakyat, mereka menyalahkan Jokowi atas semua imbas yang terjadi akibat pandemi, seakan pemerintahan Jokowi ini tak ada baiknya di mata mereka. Bukan Jokowi namanya kalau tak bisa jawab semua tudingan mereka. Seperti biasa dengan perlahan tapi pasti Jokowi membuat para putra mahkota Cikeas itu malu. AHY yang selalu menyalahkan tingginya angka kematian pasien COVID karena pemerintah saat itu tak mau mengikuti saran mereka untuk lockdown keras, kini harus menanggung malu. Karena ternyata keputusan pemerintah untuk tidak melockdown terbukti lebih baik, dan kini banyak negara yang menyesal karena menerapkan kebijakan lockdown seperti yang AHY anjurkan untuk Indonesia. Kemudian Nyonya AHY yang juga harus menanggung malu dan bulian dari seluruh warganet. Sebelumnya Anissa ini tiba-tiba berubah menjadi terlihat religius dan acap kali menganggap pemerintahan sekarang sebagai rezim yang benci terhadap Islam. Anissa jadi gemar memposting kutipan ayat dari kitab suci Al-Quran untuk menunjukkan religiannya. Tuhan tampaknya tak senang dengan kepura-puraannya itu. Tak pakai lama Nyonya AHY itu dipermalukan. Dalam Instagram pribadinya, Anissa kedapatan menista agama dengan menambahkan jumlah ayat yang ada pada salah satu surat dalam kitab suci. Iba sang pangeran Cikeas pun tak mau ketinggalan. Ia ikutan nyinyiri Jokowi dengan menyebut Indonesia sebagai failed nation atau negara gagal. Tak sampai di situ, si pangeran Cikeas itu juga dengan sombongnya membanggakan ekonomi yang meroket di era bapaknya. Mungkin Jokowi sudah muak dengan nyinyiran mereka semua. Kali ini Jokowi memberikan balasan yang benar-benar menohok, yang jika divisualisasikan, tamparan ini mungkin akan membuat SBY langsung mati di tempat, atau setidaknya akan stroke dan depresi berat yang ujungnya ingin mengakhiri hidupnya sendiri karena frustasi. Bayangkan di masa pandemi yang sulit ini Jokowi meresmikan 3 bendungan dalam 1 minggu, yaitu Bendungan Kuningan di Jawa Barat yang baru saja diresmikan 31 Agustus dan Bendungan WC Kampung di Lampung yang awal September kemarin juga sudah diresmikan. Sekarang Bendungan Bando di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Di saat ekonomi sedang parah-parahnya, di saat berbagai akses dibatasi, tetap saja Jokowi dapat merampungkan tugasnya demi kesejahteraan rakyat. Tak tanggung-tanggung dalam tahun ini total Jokowi telah meresmikan 7 bendungan. Selain itu bendungan yang telah diresmikan tersebut terdapat 10 bendungan lagi yang akan diselesaikan dan diresmikan di tahun 2021 ini. Ke-10 bendungan tersebut adalah Bendungan Paseloreng di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada bulan September, Bendungan Karoloe di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan Oktober,
Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi pada bulan Oktober, Bendungan Bintang Banu di Kabupaten Sumbawa Barat NTB pada bulan Oktober, Bendungan Ciawi di Kabupaten Ciawi Jawa Barat November, Bendungan Sukamahi di Kabupaten Ciawi Jawa Barat bulan November, Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek Jawa Timur pada bulan Desember, Bendungan Grongseng di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur pada bulan Desember, Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah pada bulan Desember, dan Bendungan Marga 3 di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Desember. Jokowi mengharapkan dengan beroperasinya bendungan-bendungan ini akan dapat meningkatkan produktivitas di sektor pertanian, menambah pasokan air, sekaligus meningkatkan produktivitas dari para petani. Saya ingin berpesan agar bendungan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan disambungkan dengan seluruh jaringan irigasi yang ada, sehingga sekali lagi masyarakat utamanya para petani bisa meningkatkan produktivitas pertaniannya. Pungkasnya, usai memberikan sambutan, Presiden Joko Widodo memutar roda pintu air dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian bendungan. Keberhasilan Jokowi ini jelas menjadi kiamat bagi SBY and the gang yang coba-coba membandingkan prestasi Jokowi dengan SBY. Tak bisa dibantah kesenjangan prestasi antara Jokowi dan SBY sangatlah jauh. Jokowi dengan segudang prestasinya tak bisa dibandingkan dengan SBY yang sama sekali tak punya prestasi. Jadi wajar saja jika meskipun di masa sulit, Jokowi mampu meresmikan 3 bendungan sekaligus dalam 1 minggu. Coba jika SBY yang harus menghadapi masa seperti sekarang ini, mungkin Papua sudah ia jual pada Amerika. Jangankan meresmikan 3 proyek sekaligus dalam 1 waktu di saat sulit seperti sekarang, pada masa yang katanya ekonomi meroket tajam saja dalam 10 tahun masa pemerintahannya, ia tak mampu meresmikan 1 proyek Hambalang yang berakhir mangkrak dan menjadi wahana rumah hantu terbesar di dunia. Belum lagi proyek-proyek mangkrak lainnya yang tak bisa kami sebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Bukannya membangun negeri, mereka malah sibuk bermain drama konyol untuk menghibur hati rakyat setelah duitnya digarong kader Demokrat. Ya, kita tunggu saja drama apa lagi yang akan mereka pertontonkan. Semoga drama mereka yang akan datang lebih berkualitas dari sebelum-sebelumnya. Yang hanya mengandalkan terzolimi, prihatin, dan Tuhan tidak suka. Siapa tahu mereka akan menyuguhkan konsep baru yang lebih fresh. Kita lihat saja apa yang akan mereka suguhkan. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.